Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi sholli sirri wa yassir amri wa qul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, anak-anak, bismillah. Kita mulai pembelajaran math di pekan pertama di minggu yang sekarang ya. Jadi di hari Senin biasanya kita tiap pekan itu ada satu pertemuan math gitu, pembelajaran rutin. Tapi yang kemarin itu kita nggak kebagian, jadinya kita ada jeda yang lumayan panjang gitu ya, lumayan panjang. Jadi nggak ada pembelajaran math yang untuk di review lagi gitu ya. Jadi diingatkan lagi. Jadi khawatirnya ada beberapa hal materi-materi yang sebelumnya itu terlupakan. Makanya hari ini Pak Ogi akan coba dulu untuk review sedikit ya materi yang tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabarnya. Silakan boleh disimak terlebih dahulu di modul itu di halaman awal banget sebenarnya ini tuh ya, modul bab 2. Jadi kalau misalnya untuk ada yang kendala nih ya, nih ada yang kendala lag, suaranya nggak jelas, coba pastikan dulu pertama di koneksi kalian di rumah apakah udah stabil atau misalkan memang lagi ada gangguan. Kalau misalkan memang udah stabil, berarti baru bilang ke sini ya di chat meetingnya gitu, boleh dibilang langsung pagi ini agak lag atau apa gitu ya, silakan. Oke, bismillah, kita lanjut ke yang operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Habis ini nanti kita kuis ya. Jadi simak baik-baik. Jadi materi yang pertama di bentuk aljabar itu Pak Ogi terangin tentang tokoh ini nih ya, tokoh Muhammad bin Musa al-Khawarizmi, atau yang biasa disingkat namanya jadi al-Khawarizmi aja. Nah, beliau tuh kan ahli ini ya, ahli di 4 bidang profesional, di matematika iya, astronomi, astrologi, dan geografi. Itu ada 4 keahlian beliau itu. Tapi yang paling terkenalnya beliau adalah seorang ahli matematika, terutama di konsep bentuk aljabar yang kita bahas saat ini nih. Gitu. Terus ini sih Pak Ogi skip aja. Pak Ogi terangin di awal tentang kasus bola basket, kita bentuk gitu ya, gimana caranya ada 2 buah bola basket, bentuk aljabarnya seperti apa. Terus kemudian kalau misalkan si bola basketnya masukin ke dalam sebuah kotak, di kotaknya itu kita belum tahu si jumlah bola basketnya ada berapa. Makanya kalau misalkan ada sesuatu yang nilainya belum tahu gitu ya, jumlahnya itu ada berapa, kita biasa menggunakan simbol. Simbol ini kita pakainya huruf Latin. Misalnya huruf Latinnya untuk menentukan jumlah dari bola basket yang ada dalam kotak ini, kita pakai huruf X gitu ya. Pak, kalau misalkan pakai huruf lain boleh nggak? Boleh. Gimana selera kita aja gitu ya. Jadi tidak ada keharusan bahwa kalau misalkan simbolnya itu harus selalu huruf X, nggak harus kayak gitu ya. Nggak harus. Terus kalau misalnya 2 kotak ya berarti X-nya ada 2 jatuh, jadi disingkat jadi 2X gitu ya. Terus kalau misalnya kayak gini, berartinya bentuk aljabarnya itu 2 kotak jadi 2X, terus tambah 4 bola. Kalau ini ditulisnya 4 nggak pakai variabel karena jumlahnya udah jelas itu ada 4. Makanya ya udah ditulis aja si bilangannya ada berapa. Tapi kalau yang dalam kotak ini kan kita belum tahu nilainya berapa, makanya kita simbolkan pakai huruf X itu karena belum tahu jumlahnya berapa. Lalu ada lagi kemarin tambahan, misalnya ada kardus, ada kotak kardus gitu ya, terus ada tabung gitu, bentuknya tabung. Di sini juga isinya bola, tapi bolanya kita juga belum tahu nilainya, jumlah si dalam tabungnya itu ada berapa sih bolanya. Makanya kita gunakan lagi huruf yang lain gitu untuk pembeda. Kalau tadi yang kotak itu pakai huruf X, kalau yang tabung kita pakai huruf Y. Jadinya 2X tambah Y tambah 4 gitu untuk bentuk aljabarnya. Dan seterusnya gitu ya. Ini basic awal banget bagaimana kita membentuk suatu bentuk aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi konsepnya kurang lebih kayak begitu ya. Oke, ini bagi lewat aja. Nah, terus ada unsur-unsur aljabar. Ini istilah-istilah yang bakal sering kita gunakan nantinya ke depannya. Misalnya Pak Ogi ambil bentuk aljabarnya 2X tambah 4. 2X tambah 4 ini ada apa aja isunya gitu ya. Ada istilah yang namanya suku, pertama tuh ya, suku. Nah, suku ini dipisahkan oleh tanda
atau operasi penjumlahan atau pengurangan di sini tuh ya. Di sini kan pembatasnya berarti ini ya, tanda tambah ini nih, berarti 2x ini satu suku, yang 4 doang ini juga satu suku gitu ya. Gitu. Terus ada lagi kalau misalkan kita pretelin lagi, jadi kan 2x tambah 4. Nah, si angka 2-nya ini disebutnya koefisien. Hati-hati jangan ketukar sama angka yang ini nih, yang 4. Beda, yang ini 2x, yang ini 4. Angka 2 ini nempel sama huruf x, makanya disebutnya sebagai koefisien nantinya tuh. Ini koefisien atau kelipatan dari si variabel ini. Si x ini jelas namanya tadi variabel, yang angka 4-nya disebutnya konstanta. Jadi bedain antara koefisien sama konstanta. Kalau misalkan koefisien itu nempel dengan huruf, biasanya itu beserta menyertai sama variabel si angkanya itu. Terus kalau konstanta itu dia nggak nempel sama hurufnya, jadi cuma sendirian aja angka doang gitu ya. Ini Pak skip aja. Ini variabel tadi ya, variabel itu simbol pengganti, terus koefisien, konstanta, dan suku. Jadi cuma 4 aja sebenarnya istilah atau unsur yang ada di bentuk aljabar gitu ya. Ini nanti ada di kuis nih. Terus udah itu, waktu dulu kita bahas tentang suku aljabar, jenisnya ada 2. Ada suku sejenis, ada suku yang tak sejenis. Ada 2. Yang suku sejenis, contohnya, nah ini nih ya. Jadi kalau misalkan suku sejenis itu, ciri-cirinya adalah si variabel dan pangkatnya itu sama. Variabel itu hurufnya ya, jadi hurufnya dan pangkatnya juga sama. Contoh yang ini nih 5x dan negatif 2x, ini satu jenis. Ini sejenis sukunya tuh. Kenapa? Karena si hurufnya atau variabelnya sama-sama huruf x. Terus ada lagi yang ini, contoh yang kedua, 3a kuadrat dan a kuadrat, ini juga satu jenis. Sejenis karena hurufnya sama dan pangkatnya juga sama, pangkat 2 dua-duanya. Yang ini yang ketiga ini udah jelas banget ya, ini y sama 4y. Hurufnya sama. Terus kalau yang suku yang tak sejenis, ya berarti kebalikan sama dari yang tadi. Kalau yang tadi variabel dan pangkatnya sama, ya kebalikannya berarti yang tak sejenis berarti nggak sama. Contohnya misalkan ini 5x dan 3x kuadrat. Ini meskipun hurufnya sama, tapi karena si pangkatnya beda berarti dia nggak sejenis. Apalagi kalau misalkan hurufnya udah beda, udah jelas banget nggak sejenis. Nah terus fungsinya buat apa sih kita menentukan atau mengetahui suku sejenis dan tak sejenis? Fungsinya adalah nanti untuk menyederhanakan bentuk aljabar. Jadi tadi Pak Ogi rangkum ya, jadi syarat suku sejenis itu, yang pertama tuh huruf atau variabelnya sama, itu yang pertama tuh. Terus yang kedua pangkat variabelnya sama, dan yang ketiga Pak Ogi tambahin lagi sama-sama konstanta. Contoh nih ya, kita mau menyederhanakan bentuk aljabar 2x tambah 3y tambah 4x min 5y. Jadi bentuk aljabarnya masih bisa disederhanakan lagi. Caranya gimana? Bentar. Pak Ogi tampilin dulu papan tulisnya. Papan tulis, nah sini aja ya. Oke. Sebenarnya sih di background itu ada papan tulis ya, tapi Pak Ogi nggak bisa coret-coret di situ, nggak bisa coret-coret di sini. Jadi pakainya yang virtual. Nah contoh nih ya, contoh di kasusnya itu ada 2x tambah 3y terus tambah 4x dikurangi 5y. Nah ini ya, 2x tambah 3y tambah 4x dikurangi 5y. Kita mau sederhanakan. Tadi yang pertama kita harus tentukan itu kelompokan dulu suku-suku yang sejenis. Suku-suku sejenisnya itu kan tadi dibilang huruf dan variabelnya sama, atau huruf atau variabelnya ya, huruf atau variabelnya sama. Ini nih 2x dia sejenis sama yang 4x berarti ya. Lalu 3y sama negatif 5y, dia sejenis. Yang berarti ketika kita udah identifikasi mana yang sejenisnya, kita kelompokkan. Tadi kan 2x sama 4x, 2x tambah 4x, terus yang 3y ini tambah 3y, terus dikurangi 5y. Sorry, ini Pagi pakai warna biru aja deh biar kelihatan beda. Ini tambah 3y dikurangi 5y. Nah gini.
Jadi udah selesai dikelompokkan kayak begini, kita operasikan 2 tambah 4 kan ini ya, 2 tambah 4 kan berarti jadi 6x, terus 3 dikurangi 5 jadi negatif 2y. Udah, jadi asalnya bentuknya begini, panjang gitu ya, 2x tambah 3y tambah 4x dikurangi 5y, dia disederhanakan. Jadinya 6x dikurangi 2y gitu. Jadi fungsinya untuk kita mengetahui suku sejenis dan tak sejenis itu untuk ini nih. Jadi untuk menyederhanakan bentuk aljabar gitu ya. Ini insya Allah ada di kuis. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyain silahkan boleh cek aja. Atau misalnya pengen diulang lagi boleh ya. Yang bagian sini nih, yang bagian penyederhanaan bentuk aljabar yang pertama ya. Oke, Pak Ogi cek komen dulu ya. Pak izin ke toilet. Saya kemana ya? Namanya kok unknown sender. Ini apa maksudnya kalian? Oke, gitu ya. Kayaknya nggak ada yang nanya lagi, lanjut aja. Ini kasus kedua, Pak Ogi akan bahas sama aja kayak tadi ya. Terus nomor 1 nih dari hiburan syukur 2 yang kemarin tuh ya. Kemarin ada yang udah ngumpulin, ada yang belum tuh ya. Pak Ugi cek di Google Classroom ternyata masih ada beberapa yang belum. Silakan yang belum segera dikumpulkan ya. Terus ini nih, ada soal yang level 1 nih ya, tentukan suku, variabel, koefisien dan konstanta dari bentuk aljabar berikut nih ya. Si soalnya, oke, Pak Ugi bahas langsung aja nih. Ini 3A tambah 5B dikurangi 2C dikurangi 8. Nah, kita identifikasi mana yang disebut suku. Oke, suku dulu ya. Ini kayak warna merah nih. Suku tadi dipisahnya atau diidentifikasinya gampang. Jadi dilihat dari tanda pemisah nih, dipisahkan oleh tanda tambah dan kurang. Ini ya, tanda tambah, tanda kurang nih. Jadi suku yang pertama itu ada 3A, terus 5B, dan satu lagi, terus lanjutannya, bukan satu lagi ya, ada 2 lagi. Ada negatif 2C sama negatif 8. Hati-hati ketika misalnya ada operasi pengurangan atau tanda negatif di sininya, si tanda negatifnya wajib dibawa. Jadi kalau misalkan nulisnya gini gitu ya, 2C doang, salah ini. Harusnya dibawa sama si tanda negatifnya. Jadi yang betul adalah di sini negatif 2C. Sama juga yang ini yang 8 nih. Ini kalau misalkan kita tulisnya 8 doang begini gitu ya, ini salah. Jadi harus dibawa sama tanda negatif. Di sini kebetulan ada tanda negatif di depannya. Nah, negatifnya harus dibawa. Jadi negatif 8. Gitu ya, hati-hati. Lanjut yang kedua itu variabel. Variabel tuh hurufnya ya. Hurufnya ada apa aja nih? Hurufnya ada A, B, sama C. Oke, terus yang ketiga ada koefisien. Coba yang mau jawab, Pak Ugi kasih poin. Yang koefisien dari bentuk aljabar 3A tambah 5B dikurangi 2C dikurangi 8, koefisiennya yang mana? Boleh chat di ini ya, di meeting, yang mana aja yang disebut dengan koefisien. 36, ini jawaban dari Adel. Nggak ada angka 6 sebenarnya di situ. 352, oke. Ini versi Arlan. Oke, yang lain. 352 salah tadi, oke. Terus yang benar yang mana? Oke, hati-hati kalau misalkan ada tanda negatif di depannya ya. Tanda negatif di depannya wajib dibawa. Oke, oh ini Rama 35 negatif 2, oke. Terus Radi ya, sama 35 min 2, 35 min 2. Jadi oke, kita kasih poin yang ini, yang di sini ya, yang jawab pertama aja lah untuk ini ya. Dan beberapa yang lainnya yang jawab yang benar ya, jawab benar. Oke, Lutfi Kurniawan ya sama, oke.
Ada lihat soal yang mana ya? Soalnya nggak ada angka 6 di situ. Nah, jadi koefisien itu tadi angka yang menempel sama huruf. Di situ kan angka yang nempelnya itu ada 3, 5 sama 2. Oke. Angka 3, 5 sama 2. Hati-hati ini untuk angka 2. Lihat di angka 2 di sini ternyata dia ada tanda negatif di depannya. Berarti si negatifnya juga harus dibawa. Jadi negatif 2 di sini. Jadi yang betul adalah 3, 5 sama negatif 2. Itu ya, tadi jawaban yang pertama yang betul itu adalah Rama ya. Nanti Pak Ogi tambahin poinnya. Rama. Rama kelas apa sih? Elif 1 square. Konstanta sekarang. Oke, konstanta berapa? Konstantanya yang mana? Oke, Haidar jawabnya 8. Oh, min 8. Haidar yang benar yang mana? 8 atau min 8? Terus Akmal min 8, Haidar 8, oke, Gani 8, negatif 8, negatif 8. Oke, sip. Untuk yang konstanta sama kayak tadi. Jadi kalau misalkan ada tanda negatif di depannya, wajib dibawa si tanda negatifnya itu. Jadi yang paling betul adalah ini jawabannya adalah negatif 8. Karena di sininya nih di depannya ada tanda negatif nih, tanda pengurangan di sininya ya. Dia harus dibawa. Nah, gitu ya untuk ini ya variabel unsur-unsur jabar kayak suku, variabel, koefisien dan konstanta ya kayak gitu ya istilah-istilahnya. Kalian perlu tahu. Terus ini menyederhanakan udah ya tadi Pagi udah simulasikan, Pagi skip aja. Terus nah ini ya. Contoh atau operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Oh, maaf putus-putus suara Pagi putus-putus di sana enggak? Enggak. Oh iya. Oke, Vija coba dicek ininya ya. Koneksi di rumahnya. Oke, Pogi akan lanjut ke sini ya, ke operasi penjumlahan pengurangan bentuk aljabar. Ini materi yang kemarin juga Pogi akan review lagi nih. Jadi ada bentuk aljabar 7A tambah 4B. Ditambah sama bentuk aljabar 8A dikurangi 6B. Gimana hasilnya atau cara operasinya? Ingat-ingat ini ada di kuis ya nanti. Jadi yang paling pertama kalian lakukan adalah hilangkan tanda kurung di depan sini nih, hilangkan jadinya 7A tambah 4B. Gitu. Terus ini kali pelangi tandanya ya, positif kali positif hasilnya jadi positif. Di sini tulis 8, positif 8A. Terus positif kali negatif jadi negatif 6B. Jadi ini kalian perlu tahu hafalan yang lalu-lalu di pertemuan awal di bab bilangan bulat ya. Jadi tanda operasi penjumlahan bukan penjumlahannya positif kali positif hasilnya positif, positif kali negatif negatif, negatif kali positif negatif, dan negatif kali negatif positif gitu ya. Kalau tandanya sama dikaliin jadinya positif, kalau tandanya beda dikali jadi negatif gitu ya. Oke, sekarang udah dikali pelangi. Kelompokkan deh yang suku-suku yang sejenisnya mana aja. Yang A ya 7A tambah 8A gitu ya. Terus 4B sama negatif 6B. Kalau udah dikelompokkan baru dioperasikan. 7 tambah 8 15A. 4 dikurangi 6 jadi negatif 2B. Selesai gitu. Itu kalau misalnya untuk penjumlahan bentuk aljabar. Kalau di saya suaranya bergema, jadi susah didengerin. Emang bergema gitu ya? Bergema gitu? Enggak. Coba speakernya dicek Emir. Oke, ini yang penjumlahan ya, yang penjumlahan bentuk aljabar. Sekarang kita coba yang pengurangan. Oke, yang pengurangan juga prinsipnya sama kayak tadi. Jadi yang pertama, bentar tulis dulu soalnya di sini 7A tambah 4B dikurangi 8A kurangi 6B. Nah, gimana cara operasiinnya? Sama sebenarnya kayak tadi. Yang pertama tulis dulu si 7A tambah 4B-nya tanpa tanda kurung ya. Oke. Terus kali pelangi si tanda operasinya. Di sini kan pengurangannya atau tanda negatif di sininya nih. Negatif kali positif jadinya negatif. Karena tandanya beda, negatif kali positif.
Negatif kaitan negatif, tandanya sama-sama negatif, berarti hasilnya positif. Positif 6B gitu. Terus kelompokan 7A dikurangi 8A sama 4B dan 6B. Operasikan 7 dikurangi 8 jadi negatif 1 ya, negatif 1A. Hati-hati kalau misalkan angka 1 nggak usah ditulis, jadi negatif A doang di sininya. Terus 4 tambah 6 jadinya 10B. Selesai gitu ya. Jadi prinsipnya sama kayak yang penjumlahan tadi, cuman si tanda yang di operasi yang di sininya berubah jadi negatif. Itu sama aja ya. Gitu. Nah, suaranya low quality kalau saya mah. Ya udah, sabar aja ya Mir ya. Nanti ini apa? Nanti pakai ini aja nih, coba earphone atau headset ya, biar lebih enak. Oke, kita coba lanjut ke ini ya, ke kuis sekarang, kuisis ya. Oke, akan coba kirim link kuisisnya sebentar. Oke, tampilin tampilan web aja di sini, papan tulisnya dihilangin aja dulu, terus PPT-nya juga dihilangin dulu. Oke. Web sekarang ya, sip. Ini udah tampilan webnya di sini ya. Oke, ini kuisisnya tentang yang barusan Togi bahas, live quiz. Settingnya dulu deh, so answer in game. Oh jangan, ini validate money terus show answer. Oke, boleh. Terus power up-nya pakai aja deh biar rame ya. Terus timernya ada, shuffle question-nya jangan, shuffle answer-nya oke. Terus redeem, oke sip. Ya. Pogi kirim link ininya, link meeting, link quizesnya di chat meeting ya. Tinggal klik aja si link ya. Tinggal klik aja. Pakai nama sendiri ya, nama asli maksudnya, jangan pakai nama panggilan dulu. Total tuh kelas 7 putra tuh ada 50 ya. Saya rank terakhir ini mah, rank udah pesimis duluan Emir. Oke, ini ada 20 orang yang udah masuk. Kita tunggu dulu yang lain nih. Bagi cek juga nih, Ahyan, Rizkan Al, Arka, Aldiansyah, Abiyu, Radi, terus Askari, Raka. Oke, ini info juga buat kalian. Jadi yang kuisis yang lalu juga Pogi itu jadiin sebagai nilai harian. Termasuk yang sekarang ini juga nih ya. Jadi targetin akurasinya itu dapat 70%. Pogi nggak akan ngelihat dari skor. Nggak akan lihat dari skor karena itu rentangnya nggak terbatas, itu yang sampai mana nggak tahu gitu. Jadi Pogi nggak akan tetap ngelihatnya dari akurasi jawaban betulnya ada berapa. Kalau misalkan persentase akurasinya itu 70% ya berarti jadi nilainya 70. Kalau 80% berarti 80 dan seterusnya gitu ya. Nah, terus kalau misalkan scoring itu gunanya untuk rankingan. Biasanya kan kalau Pogi di yang pertemuan sebelumnya itu suka dikasih poinnya, ranking pertama sama ketiga gitu ya, tiga besar dapat poin tambahan. Nah terus kalau misalnya yang sekarang karena ini kelasnya gabungan gitu ya, Pogi akan ambil 10 besar. Jadi coba ambil posisi 10 besar di sini gitu ya. di kuis kali ini, mudah-mudahan kalian dapat poinnya.
Gitu. Nanti Pogi kasih poinnya rahasia siapa yang kebagian berapa gitu ya, maksimal 3 poin pokoknya. Terus nanti juga Pogi akan kasih waktu selama sekarang jam 10:05 ya, sampai jam 10:15 aja deh kayaknya, atau 10:20 lah ya, maksimal 10:20. Maksimal 10:20. Nanti kalau misalnya ada yang udah selesai terus waktunya masih ada dan pengen nyoba lagi juga boleh sebenarnya. Jadi silakan nanti kalian klik lagi si link quiznya yang ada di meeting, klik lagi itu terus mulai ngerjain lagi, boleh. Oke, tunggu sampai jam 10:06 ya. Begitu jam 10:06 Pogi langsung akan start aja quiznya. Ada 42 orang yang udah masuk. Ada yang susah? Masuk nggak atau? Oh iya, nanti kalau misalkan tiba-tiba keluar sendiri jangan panik, langsung ke meeting lagi, klik lagi link yang tadi Pak Ogi share ya. Oke, nanti jam 10:06 kita akan mulai kuisnya. Aku matiin kamera ya Pak. Ya, buat biar stabil ya, boleh dimatiin dulu. Tapi nanti nyalain lagi ya ketika udah mulai belajar lagi. Sekarang, nah udah 10:06 ya. Kita mulai aja kuisnya. 3, 2, 1, start. Kelas unggulannya kelas elips sama square pokoknya ya. Kelas putra. Main bagus-bagus nilainya. Mudah-mudahan yang sekarang juga akurasi kelasnya dapat minimal 70 lah ya, minimal 70. Mudah-mudahan. Tadi Rama kelas elips nggak salah ya, yang dapat poin. Oh iya, ini ada yang ngasih kabar juga ya. Jadi kalau misalkan ada kendala, misalkan nggak bisa nyalain kamera, boleh di WA ya kalau misalkan ada kendala kayak gitu ya. Jadi nanti Pak Ogi tahu kabarnya. Pak boleh minta lagi linknya. Nih, Pak Ogi kirim lagi bentar. Ini linknya.
Oke, Pak Gi, coba lihat di sini Kandaka ya, ada 9 kali strike, jawabannya benar semua. Bagus, tinggal satu soal lagi. Oke, udah selesai semuanya Kandaka nih. Kandaka benar semua, nilainya 100. Yang lain masih progres nih. Terus ada Rafiza nih nyusul di kedua. Nanti kita lihat ya, 10 besarnya siapa nih? 10 besar dari ini, dari quiz kali ini nih. Oke, ini ada komen apa nih? Pak, tadi konstanta bukannya 8. Nah, hati-hati ya. Susah banget. Saya cuma jawab 5 soal benar, yang kali ini mah susah banget ya kayak waktu sebelumnya. Oke, relatif ya, relatif ada mungkin ada beberapa yang bilang ini bisa gitu ya, gampang, ada yang memang susah gitu ya. Yang udah selesai bisa nyobain lagi si kuisisnya ya. Di situ ada link, kalian boleh nyobain lagi. Nanti Pagi akan ambil nilai yang paling terbesarnya sebenarnya. Boleh kayak kelas yang Putri yang lalu, mereka juga nyobain lagi. Jadi udah selesai kuisisnya, nyobain lagi, nanti Pagi akan ambil nilai yang paling besarnya siapa. Oke, ini Rafiza, Rama, on the way, masih dalam progress. Ini dari 46 total, 46 lebih kayaknya. 46 lebih. Sip, kayaknya udah semuanya ikut. Boleh, Lutfi boleh coba lagi. Salah 3. Waktunya sampai 10.15 aja deh ya. Kelamaan sampai 10.20 mah. Jam 10.15 aja, ada waktu sekitar 3 menit lagi untuk kerjain semua soal yang ada di kuisis yang ini nih. Gitu ya, silahkan. Supporting teacher, oke. Oke, ini Masya Allah Kandaka ya, benar semua jawabannya. Boleh, Abdullah Ghifari boleh lagi. Waktunya 3 menitan lagi ya. Waktunya 3 menitan lagi. Aku cuma benar 7. Ya, cobain lagi aja. Barangkali pas cobain kedua bisa benar semua. Pak, KKM-nya berapa? KKM-nya 70 kalau math biasanya. 70. Makanya Pagi minta minta target ke kalian, targetin akurasinya betul 70% akurasinya. Ya. Pak, gimana kalau misalkan saya masih di bawah 70%? Cobain dulu ya, cobain lagi yang kuis yang ini nih sampai maksimal. Cobain aja sampai maksimal dulu. Saya 20% KKM-nya Pak. Pak, saya tadi lagi kuis di HP tiba-tiba ketutup. Ya nggak apa-apa. Nanti masuk lagi aja.
Sama aja Pak, udah nyoba lagi sama aja cuma bener 4. Oke, nanti belajar lagi berarti Lutfi ya. Nanti belajar lagi. Karena kadang-kadang memang beda-beda sih ya, beda-beda. Ada yang memang cepat belajarnya, ada yang mungkin perlu bantuan gitu ya, ada yang memang harus baca dulu di rumah. Jadi kalian coba temukan cara belajar terbaik yang biasa kalian gunakan gitu. Ketika misalkan kalian juga dulu pernah mungkin ya nilainya bagus itu di waktu di SD, pernah mungkin nilainya 100 di ulangan di apa atau di apapun itu tesnya gitu ya. Nah, coba kalian cari tahu kenapa sih Kak saya bisa belajar atau bisa dapat nilai segitu, sebelumnya saya ngapain gitu. Belajar yang benarnya gimana gitu biasanya. Ya, nanti kalian bisa temuin sendiri cara belajar kalian masing-masing gitu ya. Oke, waktunya udah jam 10.15 ya. Beberapa detik lagi Pak Ogi akan sudahi aja kuisisnya. Sekitar 20 detikan lagi. Di sini akurasinya sama ya Kak Pak Putri ya. Rata-rata ya sekitar 50%-an ya, 50 tentang 50%. Ini ada 2 orang yang nilainya maksimal ya. Ada 2 orang. Ada Apip sama Kandaka. Oke, 10 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, N. Kita udahan aja ya. 3 besarnya ada Apip ya, Apip, Kandaka, sama Rafiza ya. Tadi Kandaka posisi pertama, tapi ternyata kesusul sama Apip karena scoringnya dia masternya ada yang 90% akurasinya ya. Di sini yang 10 besar berarti ada Apip, ada Kandaka yang dapat poin ya. Yang dapat poin Apip, Kandaka, Rafiza, Rama, terus Adel, ada Adnan. Pogi nggak panggil Amer ya, Pogi panggilnya Adnan aja deh ya. Terus Rizkan, Adli, Haidar, Raka, terus Askari ya. Nggak ada yang nama yang sama kan di sini ya. Oke, aman berarti. Sip. Oke, ini akurasinya nih yang dilihat tuh yang ini nih persentase ini 100% nilainya 100 berarti ya Kandaka nilainya 100, Rafidja 90, Rama 90, ada 90, Amer 80, Adnan 80, Rizkan 80, Adli 80, Haidar 70. Ini ada Askari nilainya 80% sini nilainya 80 tapi scoringnya kecil. Kok bisa yang ini 70% tapi di atas? Ini tergantung kecepatan menjawab kalian. Jadi kalau kuisis itu semakin cepat dan benar jawabannya itu skornya lebih besar daripada yang menjawabnya lambat meskipun benar gitu jawabannya. Gitu. Jadi yang dilihat itu dari kecepatan juga. Jadi makanya bisa terjadi kayak gini nih ya. Jadi, tapi kalau misalkan untuk penilaian, Pogi nggak akan melihat dari skor sekali lagi ya. Pogi akan lihatnya dari akurasi yang ada di sini. Ini nilai kalian sebenarnya. Gitu. Nah, untuk yang di bawah 70% berarti tindak lanjutnya kalian perlu belajar lagi di rumah. Belajar lagi di rumah, apakah itu dengan orang tua misalnya atau misalkan yang punya guru les sendiri ya atau private gitu ya, boleh. Atau misalnya belajar sendiri bisa dan boleh nanya ke Pak Ogi sebenarnya ya. Pak Ogi available dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Jadi kalau misalkan ada yang mau nanya math gitu ya, tugas atau misalkan materi yang nggak ngerti boleh nanya, nanti insya Allah Pak Ogi akan balas via WA biasanya. Via WA. Jadi ada beberapa teman-teman kalian juga sama nanya ke Pak Ogi, Pak ini jawabannya benar nggak atau aku nggak ngerti bagian sini kenapa caranya atau gimana caranya gitu ya. Kakak tingkat kalian juga bahkan yang alumni juga masih suka ngobrol sama Pak Ogi gitu nanya soal math gitu kadang-kadang ya. Jadi boleh nanya ke Pak Ogi juga boleh. Dan kesempatan untuk memperbaiki nilai yang di sini boleh kalian gunakan kesempatan ketika misalnya Pak Ogi ngasih pertanyaan. Sok siapa yang mau jawab ini nanti dapat poin. Nah, kayak gitu. Itu juga bisa nambah nilai-nilai. Misalkan nilai saya tuh 60 gitu ya dari hasil kuis kemarin. Karena ada poin 3, misalkan jadinya 70. Kan lumayan ya. Lumayan bisa memperbaiki ini. Gitu ya. Oke, catat dulu. Ini 10 besarnya ada Apip. Terus Kandaka.
Rafiza, Rama, Adel, terus Adnan, terus Rizkan, terus Adli, terus Haidar, terus Raka, sama Askari. Ya, besaran poinnya rahasia, ya, rahasia. Sip. Yang gani aja akun kedua, yang pertama bener 7. Oke, ini macam-macam ya, percobaan kedua 5. Haha, ya. Gitu ya, belajar juga sama gitu. Mungkin di awal-awal banyak salahnya ketika nyobain lagi, bener gitu, jadinya nilainya lebih bagus. Nyobain lagi, makin bagus, terus aja gitu. Jadi berproses. Jadi tenang aja, misalkan, aduh pas saya nilai matematika dari dulu mah emang jelek wae pak nilai matematika. Jangan memindset bahwa math itu susah ketika kalian menyerah dalam ujian pertama. Cobain lagi terus, cobain lagi, perbaiki yang salahnya apa, yang kurangnya apa. Misalkan karena mungkin saya nggak baca sebelumnya, atau misalkan saya nggak belajar sebelumnya, atau saya belajarnya nggak maksimal, coba cari sendiri evaluasian cara belajar kalian sendiri di rumah gitu ya. Karena bukan tergantung dari guru atau misalkan dari orang tua atau dari fasilitas belajar itu, tapi tergantung dari diri kita sendiri. Kalau misalkan kitanya mau maju itu ya mulai niatkan dalam diri supaya nanti dipermudah ketika proses pembelajaran gitu ya. Jadi ingat sekali lagi, bukan karena faktor guru, bukan karena faktor orang tua, atau karena faktor fasilitas kalian bisa maju atau bisa paham materi, tapi karena diri kalian sendiri gitu ya. Itu sip. Kita akan lanjut ke topik yang baru. Ini kita sudahi aja yang kuisis, nanti Pak Ogi akan rekap nilainya. Kita akan lanjut ke topik kedua tentang perkalian. Sebelumnya kan penjumlahan dan pengurangannya. Sekarang kita lanjut ke topik operasi perkalian dan pembagian bentuk aljabar gitu ya. Oke, silakan duduk yang enak. Headsetnya atau suaranya sesuaikan supaya suaranya jelas. Lalu catatan kalau ada ya, catatan, dan siapkan modul, terutama modul tentang operasi perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Oke, nyalain lagi sekarang kameranya. Pogi bisa ngelihat wajah-wajah kalian di sini nih. Jadi ada yang mungkin tiduran atau apa gitu kelihatan sini ya. Baik, kita lanjut ke topik operasi perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Slide pertamanya, kuis sudah cermat, kayaknya nggak usah deh, ini udah beberapa kali dibahas. Kita langsung aja ke intinya deh ya. Jadi ini ada beberapa pedoman yang sudah disepakati secara internasional oleh ahli matematika dunia gitu ya, tentang pedoman perkalian bentuk aljabar, dan ini dicetuskan pertama kali sekali lagi oleh guru kita Al-Khwarizmi. Itu dari abad ya, pokoknya beberapa abad yang lalu ya, pokoknya lupa lagi. Jadi memang beliau alhamdulillah masya Allah gitu ya, ilmunya udah jadi amal jariah ya kayaknya gitu, jadi amal jariah sampai sekarang kita bahas juga, kita pelajarin. Contoh nih, kasus pertama 5 kali A. Biasanya kita kalau misalkan operasi perkalian kan bilangan sama bilangan lagi gitu ya, tapi sekarang kita kita libatkan huruf di situ. Huruf di sini kan di bentuk aljabar itu sebutnya variabel ya. Si variabel ini nilainya misteri, masih belum diketahui nilainya berapa. Lalu kita operasikan. Nah, gimana kalau misalkan kita mengalihkan angka 5 dengan huruf A? Jadinya kalau misalkan dikaliin kayak gini, itu ditulisnya jadi disatuin hurufnya. Jadi 5A hasilnya tuh. 5 kali A jadi 5A. Jadi pedoman pertama, ketika ada bilangan dikalikan dengan huruf, maka gabungkan penulisannya. Gitu ya, 5 kali A jadi 5A.
Itu yang pertama. Lanjut, ini juga sama ya, X kali 4. X kali 4 ya berarti jadi 4X. Pak, kenapa nggak jadi X4? Nah, kalau di bentuk aljabar, biasanya si bilangan atau angka itu ditulis yang pertama. Angka dulu, baru di belakangnya variabel. Jadi jangan kebalik, tulisnya jadi X4, itu salah. Jadi yang betul adalah 4X. Jadi urutan pertama penulisannya adalah si angka terlebih dahulu. Angka terlebih dahulu, baru si variabel. Gitu ya. Itu kasus yang kedua. Lanjut yang ketiga, gimana kalau huruf sama huruf A kali B? Sama kayak prinsip yang pertama, tinggal gabungkan aja penulisannya jadi AB. Ya, jadi gabungkan penulisannya, dan biasanya gitu, tapi ini nggak wajib juga sih, hanya perapihan penulisan aja. Biasanya kalau huruf itu ditulisnya kan digabung gitu ya, digabungkan aja penulisannya, tapi biasakan urutkan dari urutan alfabet. A kali B jadi AB, bukan BA. AB, tapi sebenarnya benar sih nggak masalah, cuman untuk perapihan penulisan aja. Biasanya matematikawan ahli-ahli gitu nulisnya dari ini apa, urutan abjad biasanya tuh ya. A kali B jadi AB. Terus A kali A, kalau hurufnya sama, ya prinsipnya sama sih kayak yang sebelumnya, tapi kalau hurufnya sama jadi pangkat. A kali A jadi A kuadrat atau A pangkat 2. Kalau misalkan A kali A kali A, ya berarti A pangkat 3, karena A-nya ada 3, dan seterusnya. Kalau E kali E kali E, E-nya ada 3, ya berarti jadi E pangkat 3. Jangan pangkat 2 ya, masih aneh nantinya. Nah, jadi kalau misalkan sekali lagi, kalau misalkan hurufnya sama, maka berubah jadi bentuk pangkat. Ya, sesuai dengan banyak variabel. Itu pedoman yang keempat gitu ya. Lanjut, ini yang tadi ya, kalau misalkan A pangkat A kali A kali A ada 3 A-nya, ya berarti pangkatnya 3 gitu. Sip. Terus yang terakhir misalnya, nah kalau misalkan udah rada banyak aksesoris ya nih ya, negatif 3P kali 2Q. Nah, yang pertama kalian lakuin adalah kalikan dulu bilangan dengan bilangan. Ini kan ya negatif 3 nih, negatif 3 dikalikan dengan 2, berapa? Berapa? Pak Wi kasih poin deh. Negatif 3 kali 2 berapa? Jawab di chat. Yang jawab duluan Pak Wi kasih poin. Negatif 3 kali 2. Bukan, angkanya dulu, negatif. Negatif 3, ya. Jadi berapa? Negatif, nah ini Adel jawab nih ya, negatif 6. Sipnya negatif 6. Nah sekarang kalau misalkan angkanya udah dikaliin, tinggal gabungkan sama hurufnya. Jadi tadi angkanya kaliin dulu, negatif 3 kali 2, negatif 6 gitu ya. P kali Q jadi PQ gitu. Ya simple sebenarnya. Perkalian cuman ya begini aja gitu ya, untuk yang basicnya. Nah, ini level 1, masih level 1. Level 2 nya yang ini. Perkalian konstanta dengan bentuk aljabar. Ini level 2. Ini abaikan aja rumusnya. Ini sebenarnya ada di modul. Kalian nggak usah tulis. Contoh nih ya. Contoh kita mau kalikan 3 dengan bentuk aljabar A dikurangi 4. Jadi konstanta dengan bentuk aljabar ini, konstantanya 3, bentuk aljabarnya A dikurangi 4. Perhatikan baik-baik. Ini hasilnya gimana cara ngaliinnya? Jadi cara ngaliinnya kalau misalkan ada bentuk kayak begini, perkalian kayak begini nih ya, 3 kali A min 4. Yang pertama kali itu 3 kali A nya dulu, atau kita sebut dengan proses kali pelangnya ya. Ini 3 kali A dulu. 3 kali A jadi apa? 3 kali A jadi 3A. 3A ya. 3 kali A jadi 3A. Ini ada Rama duluan sama Wira yang jawab. Terus udah 3 kali A, sekarang gantian 3 kali negatif 4. Jadi pertama ini terus langsung ke sini nih. 3 kali min 4 berapa? 12. Kurang tepat. Negatif 12 ya. Oke. Udah selesai gitu doang. Jadi kalau misalkan untuk konstanta dan untuk aljabar ada proses kali pelanginya.
Jadi kalau misalkan kita ulang lagi, ini 3 kali A dulu, hasilnya 3A gitu ya. Terus 3 kali negatif 4, hasilnya negatif 12. Udah selesai, gitu doang. Itu level kedua. Coba Pak Ogi kasih contoh soal yang lain. Kenapa 12? Ya kan 3 kali 4, 12 ya. Pak Ogi belum lihat Emir secara langsung ya. Pengen ketemu langsung ya Emir. Kapan tulis? Coba. Oke. Oke, coba kasih soal yang lain. Misal 4 dikalikan dengan P tambah 8 misalnya. Coba ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab? Pogi kasih poin. Tadi yang pertama tuh Rama ya. Pak Rama Pogi kasih poin. Tadi Rama udah 4 ya. Sama Wira gitu ya, Wira. Coba yang Adel juga, sorry Adel kelewat nih. Sip. Coba yang ini hasilnya berapa? Ini ada jawaban Rama. Jawabannya Atalah dulu nih, Atalah 4P tambah 32, terus Rama jawabannya 4P tambah 32. Oke, sama semua ya kayaknya nih. Ada yang lain? Oke, sip. Oke, sama semua ya. Tapi kita coba lihat, kita cek jawabannya betul atau enggak. Jadi seperti yang di contoh tadi, jadi kita kalikan dulu 4 dengan P. 4 kali P jadinya 4P ya. Terus 4 kali 8 jadi 32. Udah betul ya, 4P tambah 32. Gampang ya. Coba contoh yang ketiga nih. Contoh ketiga. Siapa yang bisa nih? 3A kali B tambah jangan tambah, dikurangi 5. Coba siapa yang bisa yang ini nih? 3A kali B dikurangi 5. Oke, Rama jawabannya 3AB dikurangi 15A. Oke, coba yang lain. 3AB dikurangi 5A sama ya, Rafiza juga. Ada yang lain? Ini belum tentu betul ya, belum tentu betul. Nanti kita cek benar atau enggak jawabannya. Radi juga sama. Iya, Emir dikali ya itu teh. 3AB, jawabannya rata-rata sama ya. Oke, kita cek. Kita cek jawabannya betul atau enggak. 3A dikalikan B. Jadi 3AB betul. Terus 3A dikali negatif 5, positif kali negatif jadinya negatif ya. Jadi negatif 3 kali 5 jadi 15 ya. Terus A-nya tambahin di belakangnya. Udah selesai. Jadi jadinya hasil dari perkalian 3A dikali B dikurangi 5 sama dengan 3AB dikurangi 15A. Jawabannya betul ya. Tadi siapa aja yang jawab, insya Allah nanti ini juga yang jawab di sini juga Pak Ogi akan dimasukkan ke dalam poin penilaian ya. Ada Rama, ada Rafiza, ada Radi, ada Arashi, ada Ibrahman, terus Kandaka, Lutfi, sama yang lain. Ya, ada pertanyaan nih. Kali itu bisa dalam bentuk, iya betulnya. Makasih Rahman ya udah bantu jelasin. A-nya dari mana? Oh, A yang di ini ya, yang 15A ya, Emir. Jadi variabelnya kan 3A ini. Rahman bantu jelasin ya. Dari 3A ini nih, 3A dikalikan negatif 5 yang di sini nih ya, yang di sini nih, itu jadinya 3 kali 5 kan 15 ya, tanggal tambahin A di belakangnya. Selesai gitu. Sip. Oke, ini masih level 2 ya, level 3 sekarang. Level 3 perkalian bentuk aljabar. Perkalian konstanta, kok konstanta? Ini yang tadi ya, sorry. Ini yang tadi. Nah, sekarang perkalian antara dua bentuk aljabar. Nih. Nah, contoh, kita akan kalikan, ini abaikan aja yang atasnya, abaikan aja. Kita akan kalikan 2x tambah 3 dikalikan dengan 3x dikurangi 2. Gimana cara ngaliinnya? Jadi ada, pokoknya akan langsung di papan tulis aja deh ya, biar lebih ini biar lebih
enak kelihatannya. Oke, Emir udah ngeh ya. Silakan fokus lagi ke yang sini nih, level 3 sekarang. Soalnya ini 2x tambah 3 terus dikalikan dengan 3x dikurangi 2. Ini soalnya ya, warna hitam. Kita akan coba kalikan. Kalau tadi kan ada kali pelanginya itu 1 kali ya. Nah, ini kan ada 2 kali. Perhatikan nih. Yang pertama kita kaliin tuh angka 2x yang ini nih, 2x yang ini nih. Kita kalikan dengan ini dulu. 2x kali 3x jadi berapa? 2 kali 3 kan 6 ya. X kali x jadi x kuadrat. Gitu. Ini tahap awalnya. Jadi 2x kaliin 3x dulu jadi 6x kuadrat. Selanjutnya 2x kalikan dengan yang ini nih. 2x kali negatif 2. Jadi negatif 4x. Gitu ya. Jadi diulang lagi yang awal tadi 2x kali 3x jadi 6x kuadrat. Terus 2x kali negatif 2 jadi negatif 4x. Gitu. Itu tahap pertamanya. Tahap selanjutnya sekarang yang giliran yang 3 nih, 3 kali 3x. 3 kali 3x jadinya positif 9x. Ya, 3 kali 3 kan 9 ya. Terus ada x-nya, tinggal tempelin aja x-nya di belakangnya. Terus terakhir 3 kali negatif 2. 3 kali negatif 2 berarti negatif 6. Gitu. Sebenarnya ini udah selesai nih. Prosesnya cuma begini doang. Tinggal kalian sederhanakan. Di sini ada suku yang sejenis nih. Di sini nih, yang x sama yang x. Negatif 4x sama 9x. Terus yang x kuadratnya yang ini enggak sejenis karena dia pangkatnya pangkat 2. Beda sama yang sebelahnya, ini pangkatnya sama gitu ya. Jadinya dirapihin lagi 6x kuadrat. Negatif 4 tambah 9 jadi positif 5x dikurangi 6. Selesai. Gitu. Jadi untuk level 3 perkalian bentuk aljabar ini nih ada 2 kali. Kali pelanginya ada double. Gitu ya. 2x kali 3x jadi 6x kuadrat, 2x kali negatif 2 jadi negatif 4x, dan seterusnya. Gitu ya. Betul, Emilia sesuai angka yang dikalinya. Itu contoh pertama. Kita coba lagi contoh yang kedua. Contoh kedua. Pakai warna hitam, misalnya di sini 2x, sorry, jelek x-nya, 2x tambah 2 dikaliin dengan 5x dikurangi, jangan dikurangi deh, tambah 4 misalnya. Misalkan ini nih. Ini ada pertanyaan nih Rama, Pak saya mau nanya kalau x kuadrat sama x duluan mana Pak? X yang kuadrat Rama. Jadi x kuadrat dulu. Dia derajatnya lebih tinggi soalnya, lebih besar. Oke, bagus pertanyaannya ya Rama ya. Kita contoh kedua dulu ya, contoh kedua ya biar lebih paham. Oke, tahap pertama tadi kita kalikan dulu si 2x yang ujung sini nih. 2x kali 5x jadinya 10x. 2x kali 5 x-nya ada 2 nih, jadinya 10x kuadrat. 2x kali 5x jadi 10x kuadrat. 2 kali 5 dulu jadi 10, x kali x jadi x kuadrat. Terus 2x kali 4. 2 kali 4 8 ya. Jadi 8x di sini nih. Sip, ini tahap pertama. Kali pelanginya. Terus yang kedua 2 kali 5 10 juga jadi 10x ya. 2 kali 4 jadi 8. Udah selesai, tinggal dirapihin finishingnya nih. Dirapihin bawahnya 10x kuadrat, 8 tambah 10 jadi 18x tambah 8. Selesai. Gitu. Gitu ya, ini contoh soal yang kedua. Lagi ya, sekali lagi lah ya, sekali lagi. Bagi kasih contoh lagi nih. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga 4x tambah 2 terus 3x tambah 3 misalnya.
Berarti teh yang bakal dikaliin tuh yang angka terdepannya. Iya betul. Oke. Sekali lagi. Pertama kita kaliin dulu 4x sama 3x. 4 kali 3 kan 12 ya. X kali x jadi x kuadrat. Jadi 12x kuadrat. Lanjut. 4x kali 3. 12 juga ya. Tambah 12x. Gitu. Kenapa di sini yang x-nya kuadrat, di sini x-nya doang? Karena yang pertama kan 4x sama 3x kan ada x-nya ada 2. Kalau yang 4x sama 3 dia cuma 1 x-nya. Itu tahap pertamanya. Lanjut 2 kali 3 jadi 6 x ya. 2 kali 3 juga jadi 6. Tambah 6 di sini. Tinggal rapihin. 12x kuadrat, 12 tambah 6 jadinya 18x tambah 6. Selesai. Gitu. Ya. Jadi sebenarnya simpel gitu, tinggal latihannya aja. Memang ini agak lebih beda dari yang tadi ya. Yang tadi mungkin lebih simpel gitu ya. Ini ada 2 tahapan gitu, tahapan tambahan. Nah, mungkin ada beberapa dari kalian yang masih meraba-raba juga. Nah, yang masih meraba-raba ini nih yang perlu latihan. Jadinya memang harus coba sendiri. Harus coba sendiri, biar ngerasain sendiri. Nantinya ketika terbiasa dengan soal-soal tertentu, jadinya jadi enak aja, enjoy aja ngerjain soalnya gitu ya. Gitu. Ini untuk level 3 perkalian dua bentuk aljabar. Tadi yang level pertama, Pogi review sedikit dulu ya. Level pertama yang ini nih, yang paling basicnya aja nih. 5 kali A, 5A dan seterusnya gitu ya. Ini level pertama. Level keduanya yang ini, yang tadi ya, yang kali pelangi cuma 1 kali aja, jadi 1 tahapan aja. Level 3-nya yang ini. Level 3-nya adalah yang tadi barusan kali pelanginya double. Gitu ya, ini nih. Kali pelanginya double. Gitu. Ya itu untuk materi SMP cuma sampai itu aja untuk perkalian ya. Kita akan lanjut sekarang ke yang pembagian. Tapi ini ada pertanyaan nih. Berarti kalau hurufnya angka depannya beda, gimana tuh Pak? Maksudnya gimana Emir? Pogi nggak ngerti maksud kamu pertanyaan ini. Hurufnya angka depannya beda. Hurufnya angka depannya beda. Kasih contoh coba ya, kasih contoh. Pogi belum nge pertanyaannya Emir. Oh, 5A kali 5B. Oke, ini ada pertanyaan bagus dari Emir. Pogi kasih poin nih Emir. Emir berusaha buat ngerti nih ya. Pogi tambahin poin keaktifan ya Emir. Jadi gini Emir ya, kalau misalnya ada soal 5A dikalikan 5B nih, 5A kali 5B. Ini perkalian tahap atau level pertama sebenarnya gitu ya. Jadi kalau ada yang kayak begini, Emir tinggal kalikan dulu angka sama angkanya dulu. 5 kali 5 berapa Emir? 5 kali 5 kan 25 ya. 5 kali 5 25. Nah sekarang tinggal kalikan hurufnya. A kali B tinggal digabungin aja jadi AB. Selesai. Jadi gitu Emir. Kalau misalkan hurufnya beda, ya jadi 25 AB. Tuh, jawabannya Rahman betul. Ya. Sip. Kita lanjut yang pembagian sekarang ya. Kita lanjut yang pembagian. Sebentar Pogi hilangin dulu papan tulisnya. Oke, sip. Sekarang yang ini nih. Alhamdulillah kamu ngerti. Yang kasus pembagian bentuk aljabar ini malah lebih simpel lagi. Ingat kalau tanda operasi pembagian itu nggak cuma titik 2 aja kayak biasanya di notasi pembagian yang di SD mungkin ya, itu biasanya pakai titik 2. Nah, penulisan lainnya itu kayak gini nih. Ini ada bentuk aljabar 5xy dibagi. Nah, ini per itu artinya pembagian ya. Ingat-ingat. Per itu adalah notasi lain dari pembagian. Ini ada bentuk aljabar 5xy dibagi dengan 2x. Hasilnya gimana? Gampang banget. Kalian tinggal perhatikan huruf yang sama di atas dan di bawahnya nih. 5x ini huruf yang sama itu kan huruf x ya. Kalian bisa coret aja x-nya yang sama itu tuh. Jadinya hasilnya 5x dibagi 2x, 5y per 2, udah selesai. Gitu. Jadi ini lebih simpel lagi malah. Yang pembagian lebih simpel lagi. Jadi hilangkan aja atau coret gitu ya si huruf yang sama di atas dan di bawah. Contoh yang kedua.
Ini abaikan aja ya tulisannya, ini tulisannya tulisan penjelasan sebenarnya. Ada di modul kalau mau baca. Nah, terus yang contoh kedua nih, 12A pangkat 3B dibagi 2A kuadrat. Kalau yang ini, ingat tadi kalau misalkan pangkat itu sebenarnya perkalian dari huruf-huruf yang sama gitu ya. Jadi diuraikan aja dulu 12A pangkat 3-nya itu jadi 12A B gitu ya. Kenapa diurai begini ya, nanti biar gampang nyoretnya. Ini kan A-nya pangkat 3 berarti ditulis di sininya A-nya pangkat 3. Terus yang bawah 2A kuadrat. Nah, karena A-nya ada 2, di sini pangkatnya 2, ya berarti di sini juga ditulisnya 2 kali. Nah, tinggal hilangkan aja huruf yang sama di atas sama yang di bawah. Yang pertama kan ini ya. Nah, ini hilangkan. Terus yang ini juga udah, yang A-nya udah habis, yang atas sama bawahnya, yang samanya udah habis. Nah, tinggal dituliskan aja ya. Hasilnya jadi 6AB. Kenapa bisa 6 di sini, kan 12 bagi 2 kan jadi 6 gitu. Udah selesai. Gitu doang kalau misalkan pembagian. Pertanyaan bagus dari Rahman nih. Kalau tidak ada yang bisa dicoret, apakah masih bisa dibagi atau tidak? Ya udah nggak bisa. Contoh nih kayak ini nih, yang kasus pertama nih. 5Y per 2. Ini kan nggak ada lagi huruf yang sama atau angkanya ini 5 dibagi juga nggak habis dibagi ya. Jadi udah aja kayak begini aja. Jadi nggak usah diapa-apain. Selesai sampai situ aja. Gitu ya Rahman ya. Pokoknya kasih poin nih Rahman. Rahman pertanyaannya bagus. Rahman. Oke. Sip, ada lagi yang mau ditanyain? Kayaknya udah segitu aja ya materi hari ini, sampai itu tinggal kita latihannya aja. Latihannya aja. Tadi mungkin oh ya udah ngerti maksudnya ini perkalian kayak begini, pembagian kayak gini. Nah, sebenarnya memang nggak cuma sampai situ, itu masih setengah proses belajarnya. Setengahnya lagi adalah latihan. Makanya kita coba latihan. Kalian bisa buka di modulnya di Hiburan Sugro 4, halaman 40. Di modul ya, di modul bab 2. Halaman 40. Kalian coba kerjain dulu yang level 1 aja dulu. Yang level 1 beginnernya warna hijau di sini. Kalian coba kerjain, pagi kasih waktu sekitar 5 menit aja deh ya, 5 menit untuk ngerjain nomor 1. Nanti kita bahas satu per satu ya. Biasa nanti kalau misalkan ada yang bisa jawab duluan dan jawabannya betul, Pak Ogi akan kasih poin tambahan ya. Oke, boleh kalau misalkan ada yang mau nanya silahkan di chat. Udah pada dulu kan ya, modulnya mah udah lama kan, Pak Ogi share juga itu tuh modul. Oke, tampilin papan tulisnya dulu deh. Yang ngeprint modulnya langsung dikerjain di modulnya aja nggak apa-apa, di samping pinggirnya itu ya, di pinggir soalnya langsung dikerjain di situ. Kalau misalkan nggak ngeprint ya berarti kalian kerjainnya di buku tulis matematika ya, di buku tulis matematika yang dihantu warna putih ya. Ini papan tulisnya, Pagi coba tampilkan di sebelah sini aja ya. Oke, ini Emir udah mulai jawab nih ya. Nomor 1 8, nomor 2 5Y, 3 AB, 4 belum. Ayo, X kali X apa? Nanti kita mulai bahas jam berapa ya, bentar. Oke, lihat jam dulu. Kita mulai bahas jam 10 lewat 10.52 ya, 10.52. Emir di keyboardnya nggak ada pangkat 2 aja, jadi makanya mungkin bingung ya. X pangkat 2 itu sebagai kata-kata begitu ya. Nggak apa-apa. Pak, nomor 7 gimana? Nomor 7 tuh yang G berarti ya. 7 CD kali 6 ER. Angkanya kaliin dulu. 7 kali 6 berapa? Terus tinggal hurufnya digabungin aja semuanya. CDER. Selesai.
Itu yang nomor 7 Rama. Hurufnya banyak, iya banyak karena di situ ada variabelnya ada 4 ya, ada 4 huruf ya, tulisin semuanya. Gitu. Itu kalau perkalian aljabar emang gitu. Oke. Ini ada poster menarik di atas nih ya. Ada iman, adab, ilmu sama amal. Kenapa Pak Ugi sengaja bikin ini ya poster ini nih? Sebenarnya ini tuh jadi apa? Jadi slogan di sekolah kita tahun yang lalu nih pernah dibahas nih ya. Adab ke guru gimana, adab belajar gimana gitu ya. Adab ke Al-Qur'an juga gimana. Di sini tulisannya pertama iman dulu. Jadi kita harus percaya dulu bahwa semua yang kita lakukan itu adalah atas dasar ibadah karena Allah, gitu ya. Ibadah karena Allah, niatkan termasuk belajar juga sama. Belajar memperoleh ilmu tertentu, ya niatnya karena Allah aja. Lalu ketika kita udah beriman, kita tinggal cari tahu adabnya kayak gimana. Adab belajar matematika sama Pak Ogi gimana gitu. Pak Ogi udah pernah jelasin di awal ya. Matematika coba silakan siapkan buku buku tulis di sampul, kemudian mendengarkan guru, penjelasan guru dengan baik, ketika ngasih salam, ketika mau pamit keluar dari meeting, ngucapin salam dulu, Pak saya mau lift dulu ya, makasih gitu ya, bilang kayak gitu. Di semua pelajaran gitu ya, semua pelajaran ketika belajar dengan guru gitu ya. Ada kayak gitu. Jadinya ketika kita menerapkan adat itu, selain dipermudah gitu ya untuk menyerap ilmu pengetahuannya dan dapat keberkahan nantinya tuh, entah ilmunya bisa kepake gitu ya di kehidupan sehari-hari, atau misalkan ketika di jenjang berikutnya masih ingat sih ilmunya tuh gitu, nggak lupa-lupa ya gitu. Kadang-kadang itu ilmunya berkah berarti gitu ya. Terus ini ada pertanyaan lagi nih. Yang G itu tulisannya 42 CDR, Pak, emang panjang ya Pak variabelnya? Oh iya, ini panjang, Wira. Bahkan kalau misalkan Wira lanjut lagi belajar di kuliah, misalkan ngambil jurusan matematika misalnya, wah hurufnya lebih panjang lagi dari ini, belum seberapa sebenarnya. Masih biasa aja gitu. Tapi konsepnya Wira udah dapat ya, tinggal temukan aja hurufnya. Level 2-nya juga Pak, iya, oh Haider udah selesai ya level 1 kayaknya. Pak yang nomor 5, 10 PR bukan nomor 5. Nomor 5 itu dikali Lutfi, hati-hati bukan ditambah ya. 6 kali 4 bukan 10, hati-hati. Bukan ditambah. 6 kali 4 kan 24. 24 PR harus ya. Ya, boleh. Toilet. Yaudah kita bahas ya. Udah jam 10 berapa nih? 10.12 itu ya. Jam 12 tadi tuh. Mana sih jam tuh? Di sini nggak kelihatan nih. Ketutup. Oh iya, itu ada jamnya di depan. Oh gitu gimana? Malah ngasih. Ya kita bahas aja semuanya ya. Ini ada pertanyaan lagi nih, Haris Hilmansyah. Bapak kalau udah answer-nya harus di teks di kolom komentar. Oh, kalau udah jawab harus di teks di kolom komentar? Enggak. Yang penting itu dijawabnya di buku tulis. Di buku tulis Haris ya, di buku tulis. Oh mungkin Haris juga belum dapat modulnya ya. Nanti Pak Ugi coba invite ke ini ya, invite ke Google Classroom. Dan Pak Ugi juga akan share link Google Site Matematika. Haris bisa lihat rekaman pembelajaran kita dari awal pertemuan sampai yang sekarang insya Allah ya. Jadi nanti Haris bisa nyimak udah belajar apa aja sebelumnya, terus modulnya apa, nanti bisa download di sana ya. Oke, dan kalau misalkan ini ada teman-teman beberapa yang ngasih jawaban di jawaban di meeting, sebenarnya ini untuk mengecek jawabannya dan untuk Pak Ugi juga bisa tambah poin keaktifan sebenarnya. Jadi menunjukkan bahwa memang memperhatikan dan fokus belajarnya gitu ya. Haris ya. Oke, bagus pertanyaan Haris nih. Atalah Abdullah nih jawabannya 8. Oke, kita akan cek ya. Kita akan cek jawabannya betul atau tidak. Kita akan bahas dari yang pertama. Nomor 1. Nomor 1. Yang A ya. Yang A. Yang A ini 2 kali
4 mah gampang ya, 8 ini masih basic banget. Untuk aljabranya level awal-awal. Apalagi biasanya di nomor-nomor awal tuh dikasih yang levelnya mudah gitu ya. Makin ke bawah levelnya makin naik. Terus yang B, 5 kali Y jadi 5Y ya. Terus kalau udah ngapain? Perhatikan jawaban kami betul atau tidak. Jadi sekarang kita bahas bareng-bareng ya. Kita bahas bareng-bareng. Nanti sesuaikan kalau misalkan jawabannya betul, kasih contreng di sampingnya. Nanti kan Pak Ogi seperti biasa minta untuk difotokan dan dikumpulkan ke Google Classroom nantinya ya. Oke, lanjut. Yang C soalnya A kali B, jadinya AB ya. Kalau betul jawaban kalian, kasih contreng di sampingnya gitu ya. Kasih contreng. Yang D, X kali X. X kali X, jadi karena hurufnya sama ya, jadi bukan jadi XX begini ya, salah. Ditulisnya kalau misalkan hurufnya sama, berarti jadi X kuadrat. Gitu ya. Ini ada pertanyaan lagi, Pak, yang 9 itu negatif 56H pangkat 2, soalnya hanya ada 2. Kita akan bahas nanti ya, Wira ya. Terus Pak, kalau ini tadi. Yang 9 apakah pangkat hanya pangkat 2? Oke, kita bahas nanti nomor 9-nya. Kita masih di nomor 4 nih. Terus yang ini 6P tambah 4R. 6P tambah lagi. 6P kali 4R, langsung aja deh jawabannya. 6 kali 4 24 ya. Terus P kali R jadi PR. Gitu. Sip, ini jawaban yang betulnya Pak Ogi tampilkan di papan tulis. Terus lanjut yang F. Yang F soalnya 8Q kali 9Q. Oke, 8 kali 9 aja udah 72. Nah, tinggal hurufnya. Q kali Q jadinya Q kuadrat. Karena huruf Q-nya sama. Sama-sama huruf Q. Jadi bukan Q ya, salah. Jadinya karena sama jadi bentuk pangkat. Q kuadrat. Terus yang G. 7CD kali 6ER. 7CD kali 6ER. Nah, 7 kali 6, angkanya kali dulu jadi 42 ya. CD kali R ya, tulisin aja semua hurufnya ya. Jadi CD, E, R gitu. Digabungin semua hurufnya. Ya, oke, itu yang G. Terus yang H, ini pertanyaan dari teman-teman yang lain. Yang Wira tadi itu ya. Wira. Salah, bukan yang H, yang I sorry. Yang H itu ini E kali E. Ya E pangkat 3 ya. Kenapa? Karena si hurufnya sama. Dan kalau misalkan titik itu artinya perkalian ya. Ingat-ingat, notasi perkalian nggak cuma selalu silang begini. Titik juga itu maknanya perkalian. Gitu ya. Ini untuk soal yang H. Dan yang I juga nih. Yang I, pertanyaan yang Wira tadi, ini negatif 7H kali 8H. Angkanya kaliin dulu, negatif 7 kali 8 jadinya negatif 56. H kali H ya jadi H kuadrat ya, karena huruf H-nya sama. Gitu ya, itu yang I. Terus, ini Pak, maaf tadi saya keluar tiba-tiba. Iya, Gak apa-apa. Terus, makasih udah ngasih tahu karena Kak. Terus yang J. 9A dalam kurung 7B. Ini dalam kurung juga notasi perkalian ya. Sama notasi perkalian ya, dalam kurung T. Jadinya di sini 9A kali 7B. 9 kali 7 jadinya 63. A kali B jadi AB. Gitu. Terakhir yang K. Yang K negatif 7 kali 8 jadi positif ya. Bogi langsung nulis aja jawabannya nih. Positif 56 kali belakangnya R, udah selesai. Ini gampang ini. Kalau misalkan betul, kasih tanda contreng di sampingnya, nanti biar Pak Ogi mudah meriksanya juga. Kalau misalkan salah ya nggak usah berarti ya. Itu yang level 1 perkalian bentuk aljabar. Oke. Ini sudah ya, nggak ada yang ditanyain. Kita lanjut ke yang level 2.
Oke, kalian silakan kerjain dari A sampai E aja. Yang ini, yang di modul kalian kan sampai J ya. F sampai J nggak usah dulu. Kalian kerjain yang ininya aja, yang A sampai E aja deh. A sampai E aja kerjainnya. Ini Pak Pantusnya pergi ilangin dulu deh. Nah gini aja lah. Nanti pakai lagi soalnya. Ya, silakan boleh dikerjain. Pak Ogi kasih waktu sekitar 5 menit untuk kerjain soal yang level 2 ini. Pak izin minum cebukan. Ini Pak Ogi pakai 3 device ya, ada sebelah sini buat melihat komentar kalian. Terus di depan ada kamera, yang sebelah sini papan tulis atau PowerPoint. Ya udah, yang A level 2A silakan boleh tuliskan jawabannya di kolom chat. Oke, Adel udah nih jawaban Adel 9 atau 45. Oke, Haidar juga udah. Al-Haq udah. Sama ya, 9 atau 45. Oke. 9 atau 45, 9 atau 45. Oke. Sama semua ya? Yang kayaknya benar nih, kayaknya betul. Oke, langsung bahas. Yang A nomor 2. Kok jadi begini sih? Oke, 9 kaliin dengan A tambah 5. Oke, kalau misalkan ada bentuk yang kayak begini, kali pelangi ya, 9 kali A dulu, jadi 9A, terus 9 kali 5. 9 kali 5, jadi 45. Udah selesai. Jadi jawaban yang di sini betul ya. Oke, soalnya ini apakah ditulis dalam bentuk sederhananya atau dijumlahkan? Bentuk sederhananya kalau bisa disederhanain ya, Rahman ya. Kalau misalkan nggak bisa ya udah gitu, hasilnya nggak usah diapa-apain lagi. Karena ini 9 atau 45 nggak bisa dijumlahin. Jenis sukunya udah beda. Jadi udah kayak gitu aja. Oke, lanjut nomor 2 ya. Nomor 2 silakan. Yang B ya, sorry bukan nomor 2, no, yang B. Yang B ini soalnya setengah kali kali 2x tambah 6. Yang tahu jawabannya atau yang udah selesai jawabannya silakan boleh diketik jawabannya di chat. Ada Kandaka, ada Adel, ada Gani ya. Atau langsung 3 soal sekaligus ya. Sampai C. Rahman X tambah 3, oke, sama yang Rangga 1X tambah 3. Nah ini ada yang beda nih ya. Yang betul apakah X tambah 3 atau 1X tambah 3 ya, nanti kita lihat di pembahasan. Oke, yang lain silakan kalau udah yang nomor 2 boleh diketikin jawabannya di kolom chat. Saya nggak ngerti yang nomor 2 ya. Oke, Emir tenang aja. Prinsipnya sama kayak yang A ya. Jadi dikaliin pelangi, setengah kali 2 terus setengah kali 6. Nah, nanti hasilnya berapa? Nanti kita bahas di pembahasan berikutnya. Semua nomor Pak. Yang itu yang yang level 1 tadi Emil udah selesai belum Emil? Cuman yang level 1 doang Pak, ya udah. Yang ini yang nomor level 2 yang A, ini Emil tinggal kali pelangi aja, ini kali tahapannya sama kayak tadi ya.
tahapannya sama kayak tadi. 9 kali A jadi 9A, terus 9 kali 5 jadi 45. Selesai gitu aja. Yang B dan yang ke bawahnya juga sama, ikutin kayak gitu. Kayaknya Emir bisa lihat tampilan ini nggak ya? Tampilan tampilan Pak Ogi presentingnya kelihatan nggak? Tadi ada yang nggak ngeh juga kan, curiga di si Emir tuh nggak sambil melihat tampilan PowerPoint-nya, makanya bingung. Ini kali pelangi itu yang ini nih, 9 kali A sama 9 kali 5, ini nih 9 kali A 9A. Blur banget Pak. Oh blur banget, pantesan warna putih doang. Oh sinyalnya kayaknya ya, karena di teman-teman yang lain mah kelihatan jelas ya, kelihatan jelas. Emir ngelihatnya di ini, di laptop atau di PC atau di HP ngelihatnya. Pantesan ngelihat warna putih doang, nggak ngikutin tadi. Ngelihatnya di HP atau di komputer, Emir? Oke, mulai baik nih presentingnya. Biasanya sih ini karena internet, kestabilan koneksi internet. Kalau misalkan ngeblur gitu ya, makanya si suaranya atau si tampilannya juga jadi kurang bagus gitu ya. Tuh ya, koneksinya nggak stabil Emir, itu kemungkinan besar. Karena di yang lain kelihatan jelas kok ya, di Pak Wi juga. Ini Pak Wi juga ngelogin beberapa akun dan semuanya udah emang jelas. Oh pantesan, sinyalnya rebutan koneksinya. Nanti Emir coba simak lagi di ini ya, di rekaman pembelajarannya ya, Emir ya. Oke. Kita bahas yang ya jangan sedih ya, nanti lihat di ini aja ya, tenang aja. Kita bahas yang nomor B ya, yang B nih kita kali pelangiin lagi, setengah kali 2. Nah, setengah kali 2. Jadi kalau misalkan ada pecahan dikaliin dengan bilangan bulat ya, kok jadi gini sih? Jadi 3. Jadi kaliin bilangan bulat nih. Ini artinya caranya gini, dibagi 2 dibagi 2 kan jadi 1 ya. 1 kali 1 ya 1. Jadi ini 1x. Ini ada tadi teman kalian yang nulis 1x kayak gini, tapi ingat lagi ke kesepakatan kita gitu ya, kalau misalkan ada angka 1 sebagai variabel, sebagai koefisien di depan huruf gitu ya, ini angka satunya itu dihapuskan aja, jadi hurufnya doang, jadi x aja. Terus setengah kali 6, setengah kali 6, setengah kali 6 ini ke bawah dibagi ya, ini bagi 6 bagi 2 jadi 3, jadi ini tambah 3, selesai gitu. Itu yang B. Jadi jawaban yang B adalah x tambah 3, ini betul. Oke, terus yang C. Yang C tadi ada beberapa yang jawab juga, udah jawab juga. Yang C ada yang mau tulisin jawabannya juga? Adel nih, 6x tambah 12x ya, oke. Terus Kandaka, x kuadrat tambah 2x tambah kurangi 8, oke. Sorry, itu yang D ya itu mah. Oh yang E ya itu ya, oke. 6x sama 2 negatif 12x kuadrat. Oke, kita bahas ya. Yang C 3x kali 2 dikurangi 4 ya. Oke. Kali pelangi. 3x kali 2 jadi 6x. 3x kali 4 y negatif di sini ya. Jadi 3 dikali negatif 4 jadi negatif 12. X kali y jadi xy. Oke, sip. Pada betul tadi jawabannya, oke bagus. Itu yang C ya. Yang C. Sekarang yang D. Yang D silakan yang tahu, yang udah selesai jawabannya boleh chat di
kolom chat meeting. Begitu tulisin dulu soalnya. A tambah 2, terus B tambah 3. Oke. Adel jawabannya AB tambah 3A tambah 2B tambah 6. Bagus. Wira jawabannya 5A tambah 3A tambah 10 tambah 6. Terus Rahma jawabannya AB tambah 3A tambah 2B tambah 6. Oke. Ini yang D ya, masih yang D ya. Wira beda nih, jawabannya Wira. 5A tambah 3A. Jangan-jangan salah lihat soal. Oh yang D. Oh iya betul nih, yang D. Soal yang D itu A tambah 2 dikalikan B tambah 3 ya. Yang D, soal yang D. Ada lagi yang oke, Rangga ini jawabannya 11 AAB. Tuh Bagus Al-Haq jawabannya AB tambah 3A tambah 2B tambah 6. Oke. Pas saya salah tulis B-nya jadi 5. Oh iya. Iya, coba koreksi. Atalah AB tambah 3A tambah 2B tambah 6. Oke. Oke, ada lagi? Nah, kayaknya udah deh. Pak, kalau AB sama A duluan mana? AB dulu. AB dulu. Ya, kita bahas aja deh ya. Kita bahas. Ini soal yang D adalah operasi bentuk aljabar level 3 tadi ya. Jadi kali pelanginya tuh ada dua kali kali pelangi nih. Yang pertama A kali B, jadi AB. Terus lanjut A kali 3, jadi 3A. Oke, jadi 3A ya. Tahap pertama udah selesai. Terus tahap kedua, 2 kali B jadi 2B. 2 kali 3 jadi 6. Nah, kita cek di jawaban ini ada nggak yang sejenis sukunya. Kalau nggak ada, ya berarti udah selesai. Jadi ini jawabannya sampai sini nih. Tapi kalau misalkan ada yang sejenis, kalian harus sederhanakan dulu. Gitu ya. Oke, jadi jawabannya betul AB tambah 3A tambah 2B tambah 6. Itu yang D. Oke, coba yang terakhir nih, sekarang yang E. Silakan yang udah jawabannya selesai yang E, tulisin jawabannya di kolom chat. X kurangi 2, terus kalikan dengan X tambah 4. Oke, ini udah ada yang jawab nih. Azam jawabannya X kuadrat tambah 2X dikurangi 8. Adel X kuadrat tambah 2X dikurangi 8. Oke. Ini sama, Kandaka sama, Afak sama. Wira jawabannya, oh Wira beda nih, 8X tambah 8. Oke, Radi X kuadrat tambah 2X dikurangi 8. Oke, Rangga juga beda nih jawabannya. Mungkin di keyboard kalian nggak ada ini ya, nggak ada penulisan pangkat gimana ya. Tapi kalau pakai handphone itu ada, tinggal ditekan angka 2-nya yang lama, nanti berubah dia jadi pangkat. Oke. Ini di Pak Ogi nge-freeze si tampilannya di kalian ini enggak jadi diem enggak tampilannya, jangan-jangan koneksi di sini nih. Putus-putus Pak di saya. Oh iya putus-putus ya. Iya oh iya pantesan. Bentar ya, ini gara-gara apa nih jadi robot. Oke, ya. Oke, ini koneksi internet di sini berarti ini ada masalah.
Sebentar ya. Sebentar. Coba di kameranya dimatiin dulu semua. Dimatiin dulu semuanya kameranya. Mungkin kalau kameranya dimatiin jadi lancar lagi. Kalau di studio ininya masih aman. Kayaknya koneksi internetnya di sini nih yang lagi masalah. Udah lancar. Oke, coba ini Pogi keluar aja. Sekarang udah lancar belum? Udah masih putus-putus atau enggak di Pogi? Oke, udah biasa ya, udah lancar. Oke, sip. Kalau gitu kita lanjut pembahasannya yang E nih ya, yang E. Tadi ada beberapa dari kalian sudah jawab jawab beberapa aja ya. Ini x kuadrat dikurangi 6x tambah 8. Kita lihat. Kita cek jawabannya benar atau enggak. X kali X dulu ya. X kali X jadinya X kuadrat. Karena hurufnya sama ya, hurufnya sama. Terus X dikalikan 4 jadinya 4X. Sip. Ini tahapan pertama. Tahapan keduanya negatif 2 kali X. Jadi negatif 2X. Lanjut negatif 2 kali 4 jadi negatif 8. Nah, kalau yang E beda sama yang D tadi ya. Kalau yang E ternyata ini ada suku yang sejenis di sini tuh. Yaitu 4X sama 2X. Dia sejenis, makanya kita sederhanakan atau dioperasikan. Jadinya ini tetap X kuadrat, 4 dikurangi 2 jadinya positif 2X dikurangi 8. Selesai gitu. Jadi yang E ini ada tahapan berikutan, tahapan lanjutan gitu ya. Jadi jawabannya yang betul adalah X kuadrat ditambah 2X dikurangi 8 tadi ya. Gitu. Oke, tapi tadi ada yang 6 ya, ada yang 6. Oh, salah ngitung kayaknya, salah ngitung. Ya, gitu ya. Ini untuk soal yang level 2. Untuk yang ini, yang F sampai yang J ini bonus aja, kalau mau dikerjain boleh. Jadi mungkin nanti ada tambahan poinnya ya bagi yang ngerjain, tapi yang wajib hanya yang A sampai E aja ya, yang wajib. Oke. Terus yang level 3 ini dilewat aja, yang ekspor juga dilewat aja, tapi kalau mau ngerjain boleh nanti buat tambahan poin aja, sunnah gitu ya. Maksudnya dianjurkan yang ngerjain dapat poinnya, atau kalau misalkan enggak ya berarti enggak dapat poinnya. Gitu. Tapi yang ingat yang wajib hanya A sampai E aja yang tadi level 2 ya. Oke. Terakhir ini di modul ada di halaman 45, kalian coba kerjain yang nomor 1 dan nomor 2 aja. Ini yang level 2 nih ya, Hibran Sugro 5 di modul ada di halaman 45. Kalian coba kerjain yang nomor 1 dan nomor 2 aja. Gitu ya. Ini untuk yang soal pembagian. Tadi kan kita perkalian udah selesai semuanya. Sekarang tinggal yang pembagian aja. Papan tulisnya Pogi pindah ke sini aja nih. Oke. Iya, sip. Silakan kerjain nomor 1 sama 2 aja. Pak, di saya hilang halaman 45-nya ya. Udah lihat di sini aja di meeting ini aja di Google Meeting lihatnya. Oke, Kandaka nomor 1 8A. Oke, terus ini ada pertanyaan, hiburan Sugro 4 cuman sampai level 2 nomor E kan Pak? Iya, Lutfi. Bapak ini difotoin terus kirim ke Google Classroom? Iya, nanti dikirim di Google Classroom. Oke, nomor 1 silakan yang tahu udah selesai jawabannya ketikkan aja di chat.
Baru Kandaka doang nih 818A. Adel 8A juga. Rahman 8A. Ketemu Pak. Di itu di apa di hektar atau di apa ya di jilid gitu kalau misalkan mau mah biar nggak lepas-lepas si modulnya. Oke, kita langsung bahas aja ya nomor 1 ya. Nomor 1 yang pembagian ini soalnya 16AB. 16AB dibagi 2B. Nah, ingat tadi kalau pembagian kita tinggal perhatikan aja yang atas sama yang bawah mana huruf yang samanya. Di sini ternyata huruf yang samanya huruf B ya, tinggal hilangkan yang huruf B-nya. Tinggal di sisanya ada 16A per 2. 16 bisa dibagi 2 ya, bisa habis dibagi 2. Jadi 16 dibagi 2 itu adalah 8A jadinya hasilnya tuh. Selesai. Gitu ya. Itu nomor 1, gampang. Nomor 2, kalau yang udah selesai jawabannya nomor 2 silakan boleh chat jawabannya nomor 2. 3A pangkat 4B. Oke, itu Kandaka. Itu bagus Al-Haq 3A pangkat 4B. Oke, yang lain? Begitu sih dulu deh soalnya. 3A pangkat 7. Terus ini B pangkat 2 dibagi A pangkat 3 B. Sama Pak, 3A pangkat 4B. 3A pangkat 4B. 3A pangkat 4B. Oke. Oke, kita hitung langsung ya, kita bahas bareng. Di sini masih ada bentuk pangkat, jadi kita harus uraikan aja dulu ya pangkat-pangkat ini. Jadi di sini 3A pangkat 7 berarti A-nya ada 7. A 1 2 3 4 5 6 7. A-nya jelek. Oke, terus B-nya ada 2. Ini BB. Dibagi A pangkat 3. Jadi A-nya ada 3. Terus ini B. Terus kita coret aja huruf yang sama di atas sama yang di bawah. Ini A pertama, ini 1, terus ini terus sama yang ini. Yang B juga ada ternyata. Ini sama ini. Ya udah berarti tinggal ini A-nya ada 4, berarti jadinya 3A pangkat 4. Sisanya belakangnya ada B. Jadi hasilnya adalah 3A pangkat 4B. Betul ya? Gitu. Ya, karena udah sampai sini aja sih sebenarnya topik yang dibahas. Jadi nanti kalian tinggal ada satu pertemuan lagi, itu tentang bahasan submateri pecahan dalam bentuk aljabar, gitu ya. Jadi di bentuk aljabar kita udah bahas tentang operasi penjumlahan dan pengurangan, terus yang keduanya operasi perkalian dan pembagian. Satu lagi nanti di pertemuan berikutnya ada tentang pecahan bentuk aljabar. Gitu ya, nanti ingat di pertemuan berikutnya juga kita akan ada kuis ya. Kita akan ada kuis biasa gitu, materi yang dibahas berarti tentang operasi perkalian dan pembagian yang sekarang dibahas. Gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan kalian udah selesai semuanya, silakan kalian fotokan jawaban hasil kerja kalian dan lalu kirimkan ke Google Classroom Matematika. Di Google Classroom Matematika ya. Ini pagi coba tampilkan ini dihilangkan aja dulu, terus PowerPoint-nya juga dihilangkan. Oke, pagi coba lihat di ini ya, di Google Classroom nih. Pagi udah posting di sini nih ya, di Google Classroom hiburan Sugro 4 dan 5. Bab 2 bentuk aljabarnya. Ini pagi tampilannya yang kelas elips ya. Haris itu kan masuknya ke kelas ini ya, kelas elips ya. Nanti Paugi invite dulu ke Google Classroom supaya nanti bisa ngumpulin tugasnya di sini. Dan nanti bisa juga download modul-modulnya ada di sini juga di Google Classroom ya Haris ya. Silakan sekarang boleh difotokan dulu
hasil kerjanya, lalu kirimkan ke Google Classroom di hiburan Sugro 4 dan 5, tugas bab 2 ya. Oke, tungguin nih. Ini masih 0 yang menyerahkannya. Ya, sampai E, Rama E. Yang wajib sampai E aja. Pokoknya yang tadi dibahas aja sih, yang tadi dibahas bareng-bareng. Ya, belum ada yang ngumpulin. Oke, tungguin nih. Ada sisa waktu 5 menit lagi buat ngumpulin hasil jawaban kalian. Selamat tadi belajar math. Oke, ini ada Arka udah upload jawabannya, tapi belum di turn in. Halaman 40, enggak, tadi yang dibahas aja, yang halaman 40 sampai 41 dan 45, tadi yang pembagian ya. Hiburan Sugro 4 dan 5 pokoknya. Oke, ini yang belum. Yang Azam belum. Oke, ini Arka udah selesai dikumpulin. Bagus, saya yang lainnya nih, yang lainnya ditunggu. Nih, coba lihat yang jawabannya Arka. Oke, Arka benar semua ya di sini, alhamdulillah. Ini tampilannya kayak ini di pagi, nanti bisa dikasih nilai sebelah sini. Iya, sama hiburan Sugro 5, tapi yang 2 soal aja hiburan Sugro 5 mah yang tadi yang pembagian. Ini tugasnya Arka. Oke, yang lain ditunggu nih. Sama info berikutnya tentang tugas rumpun 3 ya, yang math dan yang ACC ke Paugi baru siapa ya kemarin tuh? Baru sedikit ya, belum semuanya. Jadi segera nanti kerjain si rumpun 3-nya ya, proyeknya. Dibikin naskah dulu, udah bikin naskah baru dibikin ke video. Gitu ya. Iya, ACC tes diskusi gitu ya. Tapi yang ke Pak Ogi di kelas elips aja, dan itu juga cuma sebagian ya. Jadi dibagi 3. Nanti ada yang harus ACC-nya ke Pak Ogi gitu ya. Ada yang ke Pak Asep, ada yang ke Pak Rizky gitu ya. Nanti kalian tinggal lihat aja di pengumuman yang sebelumnya Pak Asep umumin gitu ya. Nanti juga Pak Ogi akan coba ini lagi deh, coba list lagi yang ke Pak Ogi siapa aja yang harus ACC ke Pak Ogi gitu ya. Nanti biar keperiksa semuanya. Ya, ada udah. Ada sama Pak Ogi ya. Nanti Pak Ogi update siapa aja yang udah ngirim atau udah ACC. Oke, waktunya juga udah jam 11.28. Ini ditunggu banget ya yang tugas yang barusan kalian kerjain, yang udah Pak Ogi bahas bareng-bareng di Google Classroom ya. Oh, ini Haidar, terus ada Azam, ada Adel, udah kirim juga nih. Yang lain ditunggu ya. Yang lain ditunggu. Kayaknya kita tutup aja pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tadi yang nilainya belum memuaskan gitu, belum sampai target, tenang aja karena kita berproses ya. Kadang-kadang nggak semua orang ketika nyobain itu langsung berhasil, nggak gitu. Proses belajar itu ya gitu. Ada yang dari ada belajar dari kesalahan dulu, tadi salahnya di mana, terus perbaikin lagi sehingga nilainya makin bagus gitu ya, hasilnya makin bagus. Dan itu yang Pak Ogi akan hargai banget gitu ya, yang berusaha buat belajar. Kayak Emir tadi ya, ada kendala teknis gitu ya, di rumahnya nge-lag, dan sabar aja kalau ada kendala kayak gitu, sabar aja, tenang aja, nggak usah panik ya. Insya Allah nanti Pak Ogi akan upload rekaman pembelajaran hari ini, jadi kalian yang mau nonton lagi juga bisa, nanti insya Allah di sana Pak Ogi akan segera upload. Terus yang tugas ini juga Pak Ogi tunggu sampai dikumpulin semuanya. Dan nanti di pertemuan berikutnya kita akan adain kuis lagi tentang materi yang sekarang kita bahas ya.
Gitu aja dari Pak Ogi, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan dan nanti juga kita bisa ketemu lagi dan bisa lebih baik lagi, nggak ada kendala apapun dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata dari Pak Ogi, dan Pak Ogi sekali lagi tunggu ya ini tugas-tugas hiburan Sugro yang lalu-lalu juga ada ya, jadi jangan ditinggalkan begitu aja gitu ya. Ini sebagai bukti kalau misalkan kalian memang belajar math bareng Pak Ogi selama PJJ kayak gini ya. Baik, kita tutup aja pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh live dari meetingnya. Makasih udah nyimak materi dari awal sampai sekarang.